hadis 1 tawi kang kaping 6 ikhtilafa wis ikhtalafa wis ikhtilaf dan wis beda-beda asalafu sapa ulama salaf fi awalihi min dalam awal muhaddisin islama jadi nggak ikut sih waktu itu ya. Jadi maksudnya ini yang keenam ini menjelaskan tentang sahabat yang pertama kali Islam. Nah di sini para muhaddisin berselisih ya, ikhtalafa salafu, berselisih apa itu ulama-ulama salaf dari para muhaddisin tentang apa itu sahabat ya. Sahabat adalah yang pertama kali masuk Islam. Nah, itu teruskan. Islaman, Islaman di Islam maksudnya. Pakila mangkade ucapakan Abu Bakar Siddiq, siapa Abu Bakar Siddiq? Ruwiya dan aja siapa maknanya. Yang pertama apa itu sahabat itu yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Gitu. Ruwiya diriwayatkan dari Ruwiya zalika an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa Hasan bin Sabitin dan Hasan bin Sabit wa Ibrahim an-Nakhai dan Ibrahim an-Nakhai wa ghairihim dan selain daripada Ibnu Abbas, Hasan bin Sabit, jadi maksudnya yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali Islam dari sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan siapa lagi? Hasan bin Sabit dan Ibrahim an-Nakhai wa ghairihim dan selain mereka. Wakila Aliyun dan awaluman aslama dan dikatakan juga bahwa yang pertama kali Islam adalah Ali. Itu awaluman aslam, orang yang pertama masuk Islam. Terus ruwiya dalika an Zaid bin Arqam. Ya. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam wa Abidari dan Abidar wal Miqdadi dan Miqdad wa ghairihim dan selain daripada Zaid bin Arqam, Abidar dan Miqdad. Ya, jadi yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali masuk Islam Ali adalah itu orang-orang itu siapa namanya? Zaid bin Arqam, Abidar serta Miqdad dan selain mereka. Waqala al-Hakim Abu Abdullah istamir la a'lamu khilafan baina ashabi tawarihi anna aliyan Abi Talib awaluhum islaman. Dan berkata Hakim Abu Abdullah, la a'lamu khilafan, aku tidak mengetahui perselisihan di antara para sahabat mengenai apa itu ahli tarikh, bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali Islam, awaluhum Islaman. Terus kan? Awalul Islam. Ya, terus
Wastankaro hada minal hakimi, dan Istangkaro itu istilahnya berselisih ya. sama kayak ikhtalafa. Ya mungkin lah ya istangkaro itu. Jadi kalau ikhtalafa bahasanya halus, kalau istangkaro bahasanya keras. Jadi misalnya kamu dia lagi diskusi mak, yang lain istilahnya bahasanya biasa, tapi itu mah sampai angkat kursi istangkaro itu ya. Dalam bahasa Arab ya istilahnya. Ya istanir. Jadi kalau orang Arab bilang istangkaro itu beda dengan ikhtalafa. Kalau ikhtalafa sama berselisih sebetulnya, ya. Cuman gitu, kalau ikhtalafa halus, ya. Kalau istangkaro itu misalnya mungkir kan, misalnya dalam bahasa Indonesia mungkir, ingkar lah, misalnya ingkar dari pendapat itu istangkaro. Baik, istanir. Wastankaro hada minal hakimi, Dan berselisih daripada hakim, wakila dan diucapkan awaluman aslama Zaid Zaidu bin Harisa. Dan orang yang pertama masuk Islam Zaid bin Harisa. Wadakaro Muammarun nahwa dalika Ani Zuhri pacari re. Terus dan mengingat juga dan disebutkan waktu kiro berarti kosan dan disebutkan dan disebut atau silakan mau dimaksudkan mau dimaklumkan silakan aja dalam bahasa Arab ya. Ini maaf sedikit saya kasih ya, orang Arab itu kalau berbicara ya ya kita aja lah orang Indonesia ya yang benar-benar istilahnya tuh sesuai dengan kaidah ya, dengan qawaidul lughatil arabiyyah. Jadi kalau orang Arab mah sebenarnya maca itu ada wadzakara wa dzukira tetap aja ya, dan itu enggak boleh disalahkan sama kita ya. Kalau zakara ya istilahnya madinya apa itu maklum, kalau yang dzukira ya jadi dalam bahasa Arab. Jadi kalau apalagi kalau berbahasa ya entum ini min aina minin itu minwen ada minin ada ya. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya, jadi bukan bahasanya orang Arab ya. Bahasa Arab ini yang bahasa kitab nih sebetulnya bukan bahasanya orang Arab, bukan ya. Banyaknya sekarang itu kalau bahasanya orang Arab yang ada sekarang itu sudah bahasanya campur, bukan dari pusat lagi ya Pak Kiai. ya jauh sekali. Jadi umpama saja satu contoh, maza turidu dalam bahasa Fusha, kamu mau apa, maza turidu. Kalau orang Mesir ya bukan, kalau orang Mesir kalau orang Arab Saudi istibgha, mau apa kamu, istibgha, bukan maza turid, jauh pokoknya. Kalau orang Yaman bilang istesti, mau apa kamu, sama itu. Jadi bahasanya orang Arab itu tidak seperti bahasa kitab, jauh sekali. Satu kalimat itu seperti tadi arada yuridu, itu hendak ya, tidak dipakai. Istrid itu enggak ada. Tapi bahasanya kalau orang Mesir bilang aiz mau apa kamu. Kalau orang Arab Saudi bilang istibgha,
apa kamu? Kalau orang Yaman bilang istesti, iya, apa kamu, sama itu. Padahal kalau secara mana ya seperti itu. Sama Maksudnya kan maknanya. mampu ya secara mana kan. Terus kalau juga orang Syam, ya, orang Syam itu adalah sekitar Baghdad, Irak, apa itu, Irak dan Suriah dan lain sebagainya. Apa katanya Mazaturid itu? Subida, ada apa kamu, katanya itu. Misalnya Mazaturid juga sama. Kalau pada masuk cewek, subidik, gitu. Jadi yang jelas kalau baca ini, kalau sama saya enggak aja apa aja mau. Karena apa? Karena Bapak tidak akan melekai tidak akan melekai kawaid ya. Tapi yang penting istilahnya kita baca yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Itu aja. Kalau misalkan nggak sesuai kawaid. Enggak. Ya. Tolongin berarti. Istamir. Wakila awaluman aslama Khadijatu ummul mu'minina. Dan dikatakan juga awal orang yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah. ya, Ternyata Khadijah itu ummul mu'minina, ibunya orang-orang yang mukmin. mukmin, istrinya Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian Iya, zalika, hal itu diriwayatkan dari beberapa arah dari dan wujud dari beberapa arah. arah Beberapa arah An-Zuhri dari kota Zuhri dari Zuhri, dari sahabat Zuhri, dari sahabat Zuhri. Zuhri ini nama sahabat Ustaz, bukan kota ya. bukan wakila awwalu man aslama Khadijah wa huwa qawlu kafajaka, dan ini adalah perkataannya sahabat Qatadah. Wa Muhammad ibn Ishaq bin Yasar. Terus waqtalafa wa jama'atun, dan beberapa jamaah. Terus waruya Aidon Ani bin Abbasin, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas wasda'a as-Sa'labi al-Mufassiri fima rawainahu au balaghana anhu ittifaqul ulama ala anna awwalu man aslama Khadijah. Jadi dan riwayat Wada'a as-Sa'labi, dan as-Sa'labi menyangka bahwasanya as-Sa'labi al-Mufassir ya. Sa'labi ini mufassir. Fima rawainahu au balaghana anhu ittifaqul ulama ala anna awwalana aslama Khadijah. Jadi sama saja pendapatnya Sa'labi yang mufassir ya, ahli tafsir, bahwasanya yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Wa anna ikhtilafahum fi awaliman aslama ba'daha. Setelahnya itu. Dan tapi mereka berselisih, para sahabat itu, fi awaliman aslama ba'daha, berselisih daripada awal orang-orang yang Islam setelahnya Khadijah.
gitu. Terus wal aulamu dan orang-orang yang berahi anjukola ayqala awwalu man aslama awalman aslama minar rijalil ahwari Abu Bakrin al-akhwari Abu Bakrin ya. dan orang-orang yang berahi Heeh. ternyata juga orang yang pertama masuk Islam dari segi laki-laki Dari maksudnya orang dari laki-laki laki-laki yang merdeka yaitu Abu Bakar. Abu Bakar wa min Sibyan Wabina Sibiani dan dari Sibian membaca cilik anak-anak Sibian baca cilik ya Ustaz? Ini yang dialfat. Ya, ya biasanya Syekh Nawawi aja Imam Salama maknanya kayak gini dulu Pak. ya, Sampai melanjut. Baca cilik. dan daripada anak-anak Dan daripada anak-anak awil ahdasi atau orang yang apa itu pertama kali pertama das kali itu cerita ya dasiat pertama kali baru Aliun itu Ali itu Ali minan nisa wa minan nisa'i Waminan nisa'i Khadijah Khadijah. dan dari segi perempuan itu Khadijah wa min Waminal mawali Zaidud Zaidud bin bin Harisah. Harisah dan dari mawali itu mawali otak hamba. hamba Mm-mm. Yaitu Zaid bin Harisah wa minal Waminal abidi Bilalun dan dari budak ya ternyata Bilal. Bilal bin Rabah wallahu a'lam. As-sabi'atu sekarang yang ketujuh. Akhiruhum alal itlaq Samil. Asabiatu dan yang ketujuh akhiruhum alal itlaqi yang terakhir daripada orang-orang yang pertama masuk Islam dalam maksudnya dalam konteksnya mutlak secara mutlak alal itlaq secara mutlak mau tante ini kelihatan ini ya dari anak. mau tante Jadi yang mati terakhir oh yang mati yang terakhir keenam akhiruhum alal itlaq ya terakhirnya dari yang sesungguhnya mautan yang meninggal Abu Tufail Amir ibni Wasilah Wasilah maka sanata mi'ah nyata minal Minal hijrah. Ya, jadi sahabat yang meninggal terakhir itu adalah Tufail bin Amir bin Wa'ilah yang meninggal pada tahun 100 daripada hijrah. Sama idhafah wa amma bil idhafati ila bilan nawahi wa akhiru man mata minhum bil madinati bil Madinati Jabir bin Abdullah rawahu Ahmad ibn Hanbal an Qatadah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya yang meninggal itu akhir yang meninggal sahabat itu di Madinah adalah Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah. Rawahu Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Terus wa akhiru mamata minhum di Makkah. Wakila dulu Ustaz. Ya boleh. Wakila Sahil bin Sa'id. Wakila Sahil bin Sa'ad. Wakila As-Sa'id Bin Yazid. Ibnu Yazid dan dikatakan bukan istilahnya siapa Jabir bin Abdullah tetapi Sa'id bin Yazid. Yazid. Wa akhiru man mata minhum bi Makkah
Dan sahabat yang terakhir yang meninggal di Makkah Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Umar. Wakilah dan dikatakan juga Jabir bin Abdullah. Samir Bazakara Al-Madini Ali bin Al-Madini anna Abu Tufail mata di Makkah, dan disebutkan oleh Imam Ali bin Madini bahwasanya Abu Tufail meninggalnya di Makkah. Itu tadi mau dikatakan di mana, di Madinah. Iya. Terus mata di Makkah bahwa iza al-akhir. Iya. Iza kamu mengkonon gara-gara bahasa kita apa sila? Iza ya itu. Izan. Kalau iza itu apabila izan. Tegan nih. Kalau begitu, gitu tegan nih. Tegan nih. Lamun mengkonon. Bahasa sini Bahasa tegan nih. Banten ya. Iya, istilahnya jangan istilahnya kita salah ya. Kita habis bicara ini. Izan. Kalau begitu, gitu. Istiqlal kalam itu saja. Nah, apa ya? Islamir, Islamir. Dikit Kata lagi. nyambung ini obrolan. Ya. Wakil as-sa'ir terus sampai mana? Izan al-akhir biha wa akhiru man mata minhum bil basrati Anas bin Malik qala Abu Amr bin Abdul Bar qala Abu Umar bin Abdul Bar berkata Abu Umar bin Abdul Bar ma'a'lamu, saya tidak tahu ahadan seorang pun yang meninggal mata ba'dahu apa mata ba'dahu terus mimman Ro'a Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ila Abu Tufail wa akhiru man mata minhum bil Kufati dan yang terakhir meninggal di Kufah Abdullah bin Abi Aufa bin Abi Aufa wa Bisyam dan Bisyam Abdullah bin Bishr di Syam itu Abdullah bin Bisri wakila Bal Abu Amama bal Abu Umamata terus watab sutu ba'duhum faqala akhiru man mata mata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Misra Abdullah bin Al-Haris Abdullah bin Al-Harith bin Juz bin Az-Zubair bin Jaza Al-Zubaydi wa di Palestina, dan yang meninggal di Palestina Abu Abi bin Ummu Haram Ibnu Ummu Muharram wa di Damsyik, dan di Damsyik Damaskus wa ilah bin Al-Asqa al-Asqa wa yahtassu bi Hamsi wa bi Humus itu daerah Humus Abdullah ibni Abdullah bin Basar terus wabil Yamamah Harmas bin Ziyad bin Ziyad wabil Jazirah Aras bin Umairah Al-Aris bin Umairah Abi wabil Afriqiyah
Lakteka Ruwaifa Ruwaifi bin Sabit wabil Badiyah bil A'rab Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu apa Badiyah itu di apa itu di Arab. iya tapi di kampung di mana Badiyah itu. Oh ya, ini mah daerah Baduy ya kosaran Baduy. Terus Baduy. bentar lagi dikit lagi Wabi Ba'dima wa mana tadi Wabi sampai Ba'dima Zakaronahu Khilafun wa fi ba'dima zakarnahu khilafun liman iya ini ya kitabnya udah ini jadi fi ba'dima zakarnahu dan dari sebagian yang kita atau kami sebutkan khilafun yaitu merupakan perselisihan lam nazkuruhu yang tidak dapat kami sebutkan wa qawluhu apa itu Wabi Ruwaifi Ruwaifi iya Ruwaifi Di Afriqiyati Bintang Afriqiyah La al-Asaf yasihu la yasihu itu tidak benar katanya Ruwaifi di Afrika itu nama mata fi Innama mata fi hadiroh Di hadirah apa itu Di rokoti wa qobrihi biha ya hadirah direkah dan wakub ruhu dan kuburannya di sana Oh terus wadal apa Wana zala Salmatun ilal Madinah wana zala salamata ila Madinah qabla Salamatan ilal Madinati Qabla mautihi ya bil layali wilayah Famata biha ya jadi salamah itu katanya apa tadi mana jalan Salama ilang Madinah dan Salama datang ke Madinah bila dikatakan meninggalnya satu malam di Madinah itu dan meninggal di sana. Terus yang selanjutnya adalah sebenarnya nggak ada fotokopinya yaitu masalah tabi'in karena hadis itu yaitu dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in dan dari tabi'in ke tabi'in. Baik, sedikit saja akan saya uraikan masalah tabi'in. Tabi'in ini yang apa di dalam kitab ini juga sebetulnya, tapi tadi saya melakhas saja, ini singkatan. Baqala al-Imam al-Khatib al-Hafiz anna tabi'ina man sahibas sahabi, ya, man sahibas sahabi, bahwasanya yang dikatakan dengan tabi'in adalah orang yang bersama, yang bersahibah itu yang bersama dengan sahabat. Wa kalamul Hakim Ibnu Abdillah wa ghairuhu bi anna itu adalah perkataan Imam Khatib Al-Hafiz. Tetapi perkataan daripada Imam Hakim Ibnu Abdillah dan selainnya bi anna tabi'ina yakfi fihi ayyasma'a minas sahabah, bahwa yang dikatakan tabi'in adalah dicukupkan bahwasanya si orang itu ayyasma'a minas sahabah, kalau dia mendengar hadis dari sahabat itu sudah dikatakan dengan tabi'in. Atau biliqa'i
atau hanya ketemu saja. Wa illam tujad suhbatal urfiyah, sekalipun tidak diketemukan apa itu persahabat al-urfiyah itu secara uruf atau secara agama, ya. Gitu. Jadi yang jelas tabi'in adalah orang yang bersama, yang ketemu dengan sahabat. Itu sekalipun istilahnya hanya gitu, hanya ketemu saja. Jadi tidak disyaratkan seperti apa itu sahabat yang harus ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia ingkar Pak Kiai. Ya, Walaupun ingkar dengan apa yang misalkan dari sahabat nih, sahabat dia tuh begini kata Rasulullah nih, kata sahabat nih maksudnya. Cuman dia tuh ingkar dalam artian dia tuh nggak percaya dengan apa kataan sahabat, yang mana perkataan tersebut dari sumbernya dari Nabi gitu. Itu berarti hadisnya hadis apa? Nah, ini bertanya Pak Kiai. Ya dhaif atau hadis apa? Iya juga ya. Sebab Enggak, kalau jadi misalkan- kalau tapi sekarang hadis namanya ada yang ada wakila, ya, ada yang angkar, ya. Tetapi namanya ada riwayat lain di maudhu, dalam satu maudhu itu juga, ya. Riwayatnya beda dengan yang tadi. Yang tadi memang ada yang ingkar, ya, ada yang istilahnya berselisih. Tetapi ada riwayat lain yang dengan maudhu yang sama, itu ya, yang tidak istilahnya mengingkari. Malah umpamanya ada sampai 2 atau 3. Maka hadis yang dhaif tadi bisa meningkat kepada hadis hasan. Artinya boleh dipertanggungjawabkan gitu. Karena apa? Karena yang bercerita itu bukan satu orang. Begitu. Jadi dalam masalah hadis ini memang subhanallah ya, kitabnya banyak sekali. Ada yang kitab yang namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu adalah kitab yang merekahi para rawi. Jadi rawi Abdullah An-Sabo itu dia adil apa tidak, dobit apa tidak. Waduh, pusing kalau kitab itu. Yang namanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu. Karena apa? Karena dia metani, ya. Istilahnya kalau umpamanya ini maaf umpamanya ya, itunya beritanya dari siapa? Dari Fulan. Fulan mau katanya ini cacat. itu kitab Jarh wa Ta'dil. Satu lagi Baikuniyah. Ada Baikuniyah juga. Jadi hadis ini masya Allah. Oh, boleh sepan ini. Ahli hadis. Hadisin. Hadis. Baik. Hadis doib. Itu sekedar sejarah yang mengenai apa terjadinya hadis. Itu demikian harusnya begitu ya, dari Rasulullah ke sahabat ke tabi'in, terus ke tabi'in. Oleh karena itu, kalau para imam mazahib seperti Malik, ya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu apa namanya termasuk tabi'in, tapi ada yang mengatakan termasuk mereka itu tabi'in, gitu ya, karena jenjangnya mereka itu setelahnya sahabat, bukan setelahnya tabi'in sebetulnya, ya. Tabi'in berarti. Ya harusnya tabi'in dia, tapi oleh karena itu kitabnya itu kayak Imam Malik ya, kalau kita baca karangannya itu Al-Muwatta itu banyaknya itu adalah Rasulullah SAW langsung. Ya, jadi seolah-olah pokoknya tidak ada rawi yang lain selain daripada itu. Jadi ada juga seperti kutubus sunan, ya, sunan Ibnu Majah, sunan Abu Dawud dan Ad-Darimi dan sebagainya. Udah minum dulu. Itu hampir sama dengan
dengan yang istilahnya kutub sahah, tapi tidak mungkin akan sama ya, karena kutub sahah adalah yang sudah kitab-kitab yang sahih seperti Bukhari, Muslim itu tidak diragukan lagi. Apalagi yang pernah saya bawa kitabnya namanya Al-Lu'lu' wal Marjan, itu fi muttafaqa baina syaikhan ya, yang Bukhari dan Muslim. Sedikit ini saya ada hadis yang saya baca-baca. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim tentang al-haya. Kalau tadi sudah tentang hadisnya ya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi di sini Rasulullah pernah berjalan, apa itu lewat sahabat apa itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah lewat pada salah seorang laki-laki daripada golongan Ansor, dan laki-laki itu sedang ya'izu akhahu. Ya'izu itu memperingatkan ya, mau'izah, memperingatkan saudaranya akhahu fil haya, tentang malu. Isin. Terus Rasulullah bilang apa? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, katanya biarkan, pada sahabat yang ikut bersama beliau. Biarin aja katanya. Ya artinya lagi ngoceh begitu, memperingatkan temannya, saudaranya gini, kamu kudu malu, kudu gitu ya. Kata Rasulullah sama sahabatnya, da'hu, katanya biarin. Fa'innal haya'a minal iman, karena malu itu sebagian daripada iman. Kalau dia isin berarti orang doa Mukaten Selanjutnya juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti Aisyah. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah SAW itu berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'zana alaihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah berada di rumahnya Aisyah, tapi rumahnya itu bukan rumah gedong kayak rumahnya Pak Zimunji, kamar doang. Tapi memang itu, makanya kalau di Madinah ya itu ada di sana katanya babun nisa, itu nggak boleh laki-laki lewat sana karena memang dulunya begitu, kamar gitu. Bukan rumah itu berarti rumah gedong, enggak. Tuh, jadi yang kebetulan, jadi kalau di sini dikatakan Rasulullah ketika di rumahnya Aisyah itu di kamarnya, yang memang sekamar dengan Aisyah waktu itu. Oleh karena itu kalau Rasulullah gilir gitu ya, makanya ada yang istilahnya cerita Israiliyat, Rasulullah itu paling hebat, paling kuat.
Tapi nanti mainnya di ini ya. Ada cerita Israiliyat yang mengatakan digilir satu malam istrinya berapa? Caplok tuh orang. Tamu sih itu. Jadi pajak akan. Coba Relatif kuat tau ya, kurang dia aja. sejarah Rasulullah dan para sahabat ketika. Coba dengarkan. Saat sejarah ketika Rasulullah bersama para sahabat menggali handak. Tahu handak? Handak itu parit yang sekitar kota Madinah itu. Ketika perang Handak, ya perang parit itu, dan paritnya itu disangkanya parit Israelan solokan doang tuh. Gorong-gorong. Itu anunya itu lebarnya itu kalau nggak salah ada 5 meter ya, lebarnya 5 meter juga. Dan waktu itu ketika perang Handak itu Rasulullah menghadapi siapa? Menghadapi orang kafir Quraisy, menghadapi orang-orang Kristen yang dari Roma, yang datang dari mana? Dari dari Baghdad, ya dari Irak. Sedangkan kaum muslim pada waktu sedikit. Oleh karena itu usulan daripada salah calon sahabat, kalau begitu katanya kita buat handak itu parit. Dan setelahnya digali itu sekitar kota Madinah. Kalau Ustadz Munjim udah nggak ada, kalau waktu saya masih ada itu masih itu. Cuman ya tinggal berapa meter aja lah gitu. Sekarang udah ditutup Ada juga semua. masjid Handak. Ada ya masjid Handak. Karena itu peringatan dari Madinah tuh Haji. di Madinah. Betul Pak Haji. Saya lewat situ bisnya. Di Madinah. Jadi ketika menggali handak itu, sahabat yang paling gagah, paling kuat siapa? Tidak yang terkenal Umar bin Khattab. Ada satu batu yang diembat sama Umar tidak kuat. Tapi begitu Rasulullah SAW yang turun satu kali hancur itu batu. Itulah Rasulullah kuat. Jarang itu. Jadi kalau ada cerita istilahnya memang ngegilir kok, ya Bapak nggak percaya. Sebab subhanallah. Jadi ketika Rasulullah katanya ada di rumahnya siapa? Aisyah. Datang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta izin untuk masuk. Diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk. Tapi harus dibaca dulu ininya. Wa kana alaihi salam muttaqian wa qad inkashafa ba'du saqihi. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian, itu kira-kiranya lagi sila, ya, lagi dodok sila onanku waqad inkashafa, dan betul-betul pernah dan kelihatan bagus sakit. Jadi sebagian pahanya itu kelihatan gitu. Sila kan ya. Jadi kelihatan katanya itu sebagian daripada pahanya Rasulullah SAW. Ketika datang Abu Bakar, Rasulullah mengizinkan masuk. Setelahnya itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika datang sahabat Utsman bin Affan, ya Rasulullah pada waktu itu menggeser pahanya itu dan ditutupi itu. Terus kata setelahnya pada pulang para sahabat tuh Abu Bakar, Umar, Utsman pada pulang, Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kenapa katanya begitu sahabat Utsman bin Affan datang, kok istilahnya Rasulullah menutupi itu gitu. Terus apa kata baginda Rasul
sabdanya, ala astahyi min rajulin ala astahi min rajulin, enggak kelihatan, istahya minhul malaika. Artinya, kenapa saya tidak istilahnya dalam jarang ngomong kita memang lah kita jaya orang isin ning malaikat tasing malaikat pun isin ning Sayyidina Utsman. Malaikat di isin ning Sayyidina Utsman, keliman kita orang isin. Jadi subhanallah. Siapa Rasulullah juga di situ. Maksudnya apa ini? Cerita dongeng ini. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW adalah bukan seorang nabi yang omong doang. Iya, omong. Biasanya kudu isin. Tapi gaya cuma urut. Nah disitulah Rasulullah mempraktekkan langsung ya kepada para sahabat yang lain ya. Jadi subhanallah, Rasulullah itu langsung begitu beliau habis berkata atau habis bersabda kepada sahabat yang lain bahwasanya da'hu, katanya biarin aja. Dia lagi mengingatkan saudaranya tentang jangan pokoknya mah aja ilok sira main gaple, aja ilok sira amu, aja ilok dan lain sebagainya ya tentang masalah agama ya. Aja ilok sira marah ning apa ning anak namun ning arpanane aja pokoknya semua hal yang tentang bukan kemaluan, tentang malu. Jadi tentang malu segala apa ya. Oleh karena itu Rasulullah di situ selalu mempraktikkan ya ketika sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman di situ Rasulullah mempraktikkan ya untuk menutup sebagian pahanya itu karena malu. Katanya kepada siapa? Pada orang yang malaikat yang malu kepadanya. Subhanallah. Tapi di situ itu ada hikmah apa? Bahwa Rasul sendiri bukan hanya omong-omong, tetapi memang mempraktekkan budaya malu itu di depan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, al-an bagaimana? Oleh Bapak Gauti soal, silakan untuk bertanya. Silakan. Pakai mic tuh. Mic-nya. Subari, kamu duluan. Jangan nanya duluan. Kan Al-Haya, kamu kan biasanya punya malu. Saya bukan malu. Bukan nggak punya kemaluan, kan nggak punya malu doang. Malu-malu ini. Boleh. Ya. Ya katuran. Jadi tulis tadi apa? Cet, jangan cet. Ya. Mengapa malaikat malu dengan Utsman bin Affan? Kalau Sayyidina Utsman itu terkenalnya adalah Dzun-Nurain. Jadi dua cahaya. Pertama cahaya selalu membaca Al-Quran, tidak pernah berhenti. Itu sahabat Utsman bin Affan dan terkenal, makanya mushaf itu ya yang ada itu adalah mushaf Utsman. Itu yang pertama. Yang keduanya bukan hanya membaca doang, tetapi memang mengkodifikasikan. Ya, kalau mengkodifikasikan, membukukan Al-Quran itu, sehingganya apa? Sehingganya semua alam sampai kita sekarang dapat membacanya itu Al-Quran. Hasil siapa? Kodifikasi Utsman bin, yang memang tadinya pikirannya dari siapa? Dari Abu Bakar, ya terus ke Umar,
Ya, Abu Bakar nggak lama soalnya. Ya jadi khalifah itu hanya setahun berapa 2 tahunan kurang lebih. Penelitian yang gak tuntas Abu Bakar tadi. Ya, tidak. Terus ke Umar juga sama. Skopisnya nggak lulus. Akhirnya di masa Utsman bin Affan. Ya, di situ dikodifikasikan Al-Quran. Itu diambil dari beberapa suhuf, ya, ada yang tertulis di batuan, ada yang tertulis di kertas kurma, ada semua dikumpulkan. Itulah istilahnya terkenalnya Utsman bin, dan itu adalah merupakan apa? Andil yang bukan sedikit, dan malaikat pun juga, karena malaikat hanya bawa dari Lauhul Mahfuz ya kepada Rasulullah. Rasulullah ditulis sama siapa? Penulis wahyu yang terkenal. Ada yang apa? Penulis wahyu yang terkenal. Penulis wahyu yang terkenal. Zaid bin Harithah. Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah itu adalah yang dianggap ataupun juga yang dikatakan oleh orang kafir bahwasanya itu adalah anaknya Nabi, itu Zaid bin Harithah. Ya, yang akhirnya ada turun ayat gitu. Maka Muhammadun aba ahadin itu turun ayat itu. Jadi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid bin Harithah. Ya, sebab apa? Rasulullah kalau ada apa-apa pasti lama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi subhanallah ya, segala apanya itu maka pantas ya Al-Quran itu. Tapi bocah saya ini mah gawe Quran dah enak dah. Padahal kita mah dulu insyaallah ya dijunjukkan. Malah orang Citangkir mah pengen ada kitab soal yang benar dijokon simpan dokon. Pakai minyak wangi dulu. Ada yang pakai minyak wangi dulu. Itu jadi subhanallah. Karena apa? Ini mengkodifikasi wapak. Di dompetnya ada apa, Pak? Saking apa? Ditinggalan kamar mandi. Harus dilanjutkan, Pak. Saking hormatnya kepada Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab gitu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan gitu. Dan subhanallah, bukan saja istilahnya Rasulullah itu enak dulu ya dapat wahyu itu. Orang Arab itu memang kan orang-orang hebat-hebat, tukang syair ya, ahli syair, ahli ini. Tapi akhirnya mah Allah yang menurunkan in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau ragu juga apa yang tak turunakan menghambat Isa Muhammad, maka fa'tu bi suratin ini. Coba jadi sesurat deh. Kok nggak sesurat? Ada yang lain ayatnya bukan satu surat. Subhanallah. Oleh karena itu, maka barang siapa yang membaca salawat dan salam pada Rasulullah, yang belum punya istri, insya Allah cepat punya istri. Amin. Amin. Paling kencang amin. Ada takdirnya. Amin sih kenceng, Mbak. Ada istri apa takdirnya. dua? Ada takdirnya. Ya. Jadi salawat kalau saya kalau lagi pulang dari sini ke Garut itu 1000 itu harus, bukan harus, pokoknya mah habis 1000 lebih Salawat, Mbak. yang namanya salawat. Berarti kita habis baca sholawat di kamar. Tapi kalau ngomong rumah ngomong hiji doang aja. Asal bubur doang. Selalu balik, Mbak. Hiji doang. Kok abot kalau gitu. Mau nukun nggak abot.
Jadi salawat ya, salawat itu subhanallah. Orang kalau orang Arab ya, kalau orang Arab nggak ingat sallu ala nabi, marah sallu ala nabi, ya. Terus lagi tukaran, ada yang lainnya yang melara itu bukan dengan ini enggak, sallu ala nabi, dari gitu. Namun biasanya takbir dia rok ini. Takbir masih beda ya, semangat gitu. Ini mah yang lagi tukaran yang lupa kita ya, lupa namanya baca apa lagi ulang. Maka banyak-banyaklah banyak salah. Nah, jadi sekali lagi balik pada pertanyaan tadi bahwa apa tadi? Mengapa malaikat malu dengan Ismail? Ya itu tadi ada Dzulnurain itu satu, beliau baca Al-Qur'annya tidak terus tidak putus. Yang keduanya memang beliau adalah yang orang yang betul-betul berjasa dalam mengkodifikasikan apa itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Utsman lah gitu ya, Al-Qur'an itu betul-betul terkumpul dalam satu buku ataupun dalam satu kitab. Itu makanya terkenal dengan Mushaf Utsmani yang datang ke Indonesia dan di mana-mana seluruh dunia. Gitu. Jadi Lanjutkan. ya, Kalau tadi pertanyaan tentang Sayyidina Utsman Pak ya. ya, Saya melanjutkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Pak. ya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mempunyai gelar karramallahu wajhah. Nah, Nah, itu apakah masih ada kaitan dengan khayal minal iman tadi gitu Pak? Kira-kira apa yang disebut jadi kalau- pertanyaannya bagus. Bahwasanya kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu gelarnya adalah atau kebanyakan orang membaca dengan karramallahu wajhah. Satu riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melihat bogel itu. Bener gak cocok. Kali ini bukan karena mulu aja, lah ana wajah. Kalau itu Tinggal dina Pak di dalam bahaya. Pelatih aja weh. itu di antara lain, dan juga Sayyidina Ali terkenal sahabat yang paling istilahnya suci ya dalam apa itu, di dalam beribadah khususnya ataupun juga dalam segala hal. Oleh karena itu Rasulullah SAW memilih beliau, padahal masih ada kaitan Ibnu Am kan, anak Muhammad itu. Jadi subhanallah, kemarin saya baca kalau datang ke majelis saya tuh dalam buku itu bukan semuanya saya baca sebetulnya, tapi orang dulu tuh kayak gitu. Jadi bosan baca mamanya di sini ini apa Sunan Mubtada'at, terus yang lain bagaimana sejarah Hayatul Muhammad. Ada buku namanya Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad. Bukan cuma karangannya orang Mesir itu, ada Mubarak Al-Furi, ada banyak ya tentang apa itu kehidupan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu jadi balik lagi pada Ali tadi, di antara lain yaitu yang keduanya adalah Ali bin Abi Thalib adalah orang yang betul-betul dari sejak kecil bersama Rasulullah SAW, dan akhlaknya beliau itu akhlaknya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena selalu dengan beliau. Oleh karena itu pantaslah kalau ya Ali diberi oleh Rasulullah anaknya sendiri, yaitu Fatimah Zahra. Tapi maaf ya, kalau seandainya antum
membaca tentang Ali sampai ke pindahannya ke daerah Baghdad, sampai ada perang antara itu jangan diperbesar ya, apalagi diceritakan sama orang sekedar tahu ya, tapi jangan sampai istilahnya oh ini jangan, karena kedua-duanya juga sama ya. Yang ini adalah mantan istri Rasulullah, yang ini adalah mantunya Rasulullah. Jadi enggak ya, kalau dibandingin dengan masalah pertikaiannya memang rumit gitu. Tapi kita tidak usah kesana-sana. Yang penting dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum, katanya, buat para sahabatku adalah seperti bintang. Manih tadaitum iqtadaitum, manih tadaitum iqtadaitum, kebalik. Barang siapa yang memohon petunjuk daripada sahabat, maka iqtadaitum, insya Allah kamu dapat petunjuk. Karena apa? Sahabat adalah seperti bintang. Dan memang subhanallah, sahabat itu dengan Rasul itu kalau habis sholat subuh sinarabinya ayo kayak apa gak ditinggal, saking pengen apa, pengen ditunjuk gitu, haji mundi surga. Kita gimana dah? Itu pengen. Amin. Pengennya begitu. Udah mau sudah kelakuannya saya Para sahabat itu pengennya kayak gitu. Kalau karena itu tidak pernah ada yang jauh kalau Rasulullah. Nah itulah kemarin ini. Ya, yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Rasul dan selalu bersamanya gitu dimanapun. Tapi ya masing-masing ada pendapat muhaddisin, para ahli hadis, ada yang katanya menyaksikan perang Badar, ada yang ini ya itu yang istilahnya kita yang penting tahu bahwasanya hadis itu saya sudah mendapat apa, saya sudah gariskan kalau dalam masalah hukum memang harus diteliti ya, harus diteliti istilahnya kesahihannya. Tapi kalau di luar masalah hukum, khususnya dalam masalah muamalah ya, maka Rasulullah satu dalilnya antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang hal-hal duniamu ya, itu Rasulullah demikian. Jadi kalau dalam masalah hukum itu tetap ya, malah Rasulullah mengatakan harus farudduhu ilallah ya, pertama wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, apalagi dalam masalah hukum yang istilahnya apa itu berhubungan dengan hukum-hukum Islam ataupun juga rukun iman dan lain sebagainya. Jadi soal saya ada yang soal yang lain, kodok. Dan pusat itu terkait ya, terkait masalah hadis. Jadi ini mah ada sedikit cerita. Kalau kita sering nemu ya namanya ulama-ulama itu menyampaikan bahwasanya kadang ada yang menyampaikan saya bermimpi dengan Rasul. Maksudnya bermimpi dengan Rasul, ada seperti itu yang mengatakan seperti itu. Bermimpi dengan Rasul dan menyampaikan sesuatu yang diucapkan oleh Rasul kepada orang tersebut, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, apakah mimpi tersebut itu termasuknya orang yang mukasab, dan yang keduanya apakah orang itu termasuk dalam kategori orang yang mantap sahabat man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Itu Ustaz, mungkin itu bisa dijelasin soalnya banyak banget Ustaz kalau saya lihat. Jadi kebanyakan ada yang mengatakan saya bermimpi dengan Rasul, dan Rasul pun mengatakan
ini loh yang diajarkan oleh Rasul. Sedangkan secara hadis itu kan harus ada perawinya yang nyambung dengan Rasul. Nah itu apakah bisa dikatakan orang yang bisa menyampaikan hadis ataupun mufasir begitu? Ataukah yang dikatakan oleh kanjeng Nabi tadi mengkadzdzab alaiha? Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau yang pertama ya, kalau yang mimpi itu memang sahabat yang udul, yang adil, dhabit, seperti sahabat, apalagi namanya kalau seperti Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan itu yang dekat itu pun juga belum pernah ngomong mimpi Rasulullah itu. Padahal mau kurang pirus sahabat Abu Bakar. Segala sesuatu ini nyatakan yang Rasul. Anggap mimpi gak? Jadi kan ini atau Umar, atau Utsman. Oleh karena itu, ya, kalau yang umpamanya ada hadis yang Ra'aitu Rasulullah fil manam. Ya. Kalau saya katanya melihat Rasulullah ya artinya mengimpi. Kalau dia itu bukan sahabat, 2 umpamanya tabi'in pun juga tidak, ya. 3 umpamanya tabi'in pun juga tidak, maka itu diragukan. Ya, di situ karena apa? Karena menyangkut diri Rasulullah. Oleh karena itu kalau saya pribadi ya terus terang saja, kalau suruh ceramah maulid Nabi, nggak sanggup saya istilahnya gurau-gurau, apalagi juga sama Isra Mi'raj dan sebagainya. Pokoknya yang menyangkut dengan Rasul nggak berani. Ini pun juga kalau saya nggak pakai kitab, ya, menjelaskan masalah hadis saya nggak bisa. Oleh karena itu sekali lagi, kalau yang bicara itu, tapi kalau saya nazir ya, nazir sekali. Memang ada sih, ada itu ya, hadis yang berbunyi begitu. Tapi ya itu tadi, bahwa itu adalah, kalaupun juga umpamanya yang ngomong ini, umpamanya nanti dicerita sama orang lebih cerita itu banyak ya. Jadi dahulu kala di masa Rasulullah itu ada namanya Israiliyat. Israiliyat itu adalah yang diceritakan oleh Bani Israel, mengada-ngada. Oleh karena itu pantas ancamannya Rasul itu tadi, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong dari saya, Rasulullah, mengada-ngada, wah bijahal apalah segala, karena oleh amplop doang. Aduh bapak urusan amplop. man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa. Siapa yang bohong dari saya, mimpilah segala lah, mana nih ya, atau katanya saya melihat Rasulullah. Rasul sendiri ya melihat siapa? Melihat dalam hadis yang saya pertama kali di sini pengajian, melihat sahabat Bilal bin Rabah di mana, di surga. Itu pasti dalam mimpinya kan? Ataupun juga tidak dalam mimpinya kalau Rasulullah. Juga ba'inul haq mungkin. Itu hanya satu-satu itu yang saya istilahnya yang saya baca gitu. Bahwasanya katanya Rasulullah melihat apa ketoprak kakinya Bilal ada di surga. Itu Allahumma, apakah melalui mimpi, apakah melalui langsung kelihatan, nah itu Allah alam, hanya Rasulullah SAW saja. Nah, tapi sekali lagi kalau balik kepada orang ya, yang tadi katanya melihat Rasulullah SAW qala kaza wa fa'ala kaza ya, wa qarrara hadza, ini masih harus
betul-betul diteliti hadisnya, terutama kalau yang mimpi itu bukan Utsman bin Affan, bukan Abdullah namanya bin Rabah, ya seperti Bilal, bukan yang lainnya sahabat yang udur ataupun juga yang dhaif, istilahnya di dalam ilmu hadis gitu. Ya, jadi kalau dalam masalah yang hal-hal yang yang tidak bisa dibayangkan oleh kita ya, sedangkan yang tertulis saja gitu ya, itu mah kalau jadi subhanallah, kalau kita mendahului ya baca orang-orang dulu, apalagi dalam masalah kodifikasi hadis pokoknya mah ya mau kan ya yang ingkar, yang perang, benar itu bukan istilahnya mudah ya, istilahnya satu hadis saja Imam Bukhari sampai ke Baghdad itu naik dari Bukhara itu mah di Rusia sini sampai ke Baghdad naik dulu satu hadis. Iya, subhanallah. Oleh karena itu hal-hal yang seperti tadi katanya ya, kalau pulang banganya ya anak itu Rasulullah SAW fil manam wa qala kaza wa kaza, itu dilihat dulu ya, artinya harus betul-betul kalau bukan sahabat yang istilah satu khulafaur rasyidin atau sahabat yang terkenal yang perawi hadis, namanya ya seperti Abu Hurairah atau siapa Abu Hurairah sendiri yang selalu di sampingnya nggak pernah melihat Rasulullah dengan mimpi. Orang ini orang yang bodoh ini. Ujuk-ujuk. Banyak di WhatsApp dia. Iya. Bisa aja yang lain sebelah sini. Ya, Badwit. Akan menjakan mesan. Enggak dia memang punya panggung. Ada yang sebelah sana. Aturan ini. Sebelah sana. Ketua HPA Ruslan. Ya. Aturan. Kan Kang Ruslan ya. Gak ada pertanyaan kalau malam ini, Pak. Dia minggu puri mana apa kan? Udah cukup kayaknya Pak kalau kemarin. Sudah cukup. Dengan turun. Lah, enak ini dulu. Alim naik. Dua pertanyaan. Depan Pak Latif. Coba saya mau nanya nih. Wih, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu di sini dan maju. Mungkin nih Pak Kiai mau nanya nih. Tadi kan ada pembahasannya tabiin ya Pak Kiai. Sebelum adanya tabiin ini kan ada para sahabat Nabi gitu ya. Sebenarnya apa sih peran utama para tabiin ini dalam menyebar ajaran Islam ataupun menjaga ajaran Islam setelah wafatnya para sahabat Nabi? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dikit bagus. Yang penting nanya. Pertanyaan langsung dijawab. Yaudah. Peran para tabi'in ya, kalau karena itu sebetulnya mas saya tadi lupa untuk nutup kopi ya. Para tabi'in yang terkenal itu seperti khususnya yang termasuk tabi'in juga, yaitu imam yang 4 ya, Imam Maliki, Hanafi, Hambali dan Imam Syafi'i, dan juga para tabi'in yang lainnya ya. Ini peran mereka itu adalah menjaga apa yang dikatakan oleh sahabat. Yang itu pun juga bukan menjaga hanya omongannya saja, bukan hanya fi'ilnya saja,
kalau yang dikatakan sunnah adalah masadaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu yang timbul dari Rasulullah daripada perkataan, perbuatan, ketetapan dan apa itu sifat-sifat. Bukan hanya menjaga itunya saja, tetapi juga menjaga khususnya para ulama hadis ya, tapi juga menjaga berita ini benar enggak, ya berita ini benar enggak. Jadi kalau umpamanya ya Pak Haji Amin cerita, ini contoh aja, Pak Haji Amin cerita katanya dibawakan oleh Pak Haji Munji, ceritanya tuh Pak Haji Amin menghubungi entas memberikan di majelis ilmu, terus diceritakan oleh Pak Haji Munji ke yang lainnya, mahasiswa, terus ke mahasiswa yang lain, terus anggaplah Pak Haji Munji adalah sahabat ya, mahasiswa adalah tabi'in, terus sana tuh itu benar ceritanya kayak gitu tuh ya, dan emang benar nyata. Apa buktinya itu belum, jadi bukan omdo gitu ya, bukan omdo bukan. Jadi balik lagi bahwasanya tugas para sahabat itu memang ada yang khusus yang menjaga daripada syariat agama Islam ini, seperti terutama adalah imam yang 4 itu yang dari tabi'in dan para tabi'in yang lain. Sebagaimana tadi saya bacakan bahwasanya para tabi'in itu memang dalam definisinya itu hanya sederhana ya. Tadi salahnya saya nggak fotokopi ini ya. Jadi Imam Khatib bin As-Safir mengatakan bahwasanya yang dikatakan tabi'in adalah yang bersama sahabat. Dan yang bersama sahabat ini tentunya mereka ini adalah orang yang betul-betul menjaga semuanya, menjaga keutuhan hadis itu, menjaga rawinya dari siapa, ya, ataupun juga dari asalnya itu dari atasnya sahabatnya siapa dan sebagainya. Jadi peran tabi'in itu benar-benar menjaga ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar. Bukan istilahnya omong-omong seperti ya maaf tadi ada pertanyaan bahasanya ada yang yang mimpi bahwa malah ada orang sekarang ya, ada yang sekarang ulama ya yang bilang katanya kita kependak para Rasul Rasulullah jadi gitu ya. Jadi peran para tabi'in dan tabi'in adalah menjaga ya agar supaya agama Islam itu benar-benar agama yang rahmatan lil alamin. Itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sendiri ya, ana bu'istu rahmatan lil alamin, saya diutus oleh Allah dari rahmat kepada semua alam. Itu oleh karena itu hal-hal yang disabdakan oleh Rasulullah itu betul-betul dijaga oleh mereka. Jangankan mereka lah, kita para kiai seperti tadi saya melakukan kiai, orang-orang kita ya, yang para habaib, para kiai itu hati-hati kalau bicara ya, hati-hati kalau istilahnya memberikan fatwa ya. Karena apa? Karena memang omong gampang iya, sedangkan pelaksanaannya ataupun juga betul tidak omongannya itu harus diikuti. Makanya saya tadi kenapa saya berikan hadis
tentang masalah budaya malu. Ya, karena orang dulu mah ya, orang dulu. Kalau saya di rumah itu, orang dulu itu kalau marah tidak bilang aja konon siraan, enggak. Lorong konon enggak. Pakainya pakai kalimat nafi bukan kalimat nahi. Iya. Sebab kalau aja itu beda. Ya. Saya punya sahabat yang punya pesantren di Pesawon tuh, Pak Haji apa namanya? Di sana di Serang itu. Orangnya orang Mangka punya Pak Haji, ya pesantren apa tuh, ya pokoknya itu aja. Itu kalau mendidik anaknya itu banyak, ada 13 anaknya. Ya pokoknya itulah ya. Itu kalau beliau mendidik Sulaiman Ma'ruf, iya beliau Sulaiman Ma'ruf dari Istiqomah. Itu kalau marah sama anak nanti enggaknya dia napet mekoten enggak marah gini kok nanti enggak halus banget. Napet mekoten enggak gitu. Benar. Nah itu istilahnya orang dulu ya. Jadi balik lagi sama pertanyaan, bahwasanya para tabi'in itu adalah tugasnya menjaga ya agar supaya apa yang dikerjakan oleh Rasul dan yang dikerjakan oleh Rasul dan juga yang ditetapkan oleh Rasul dan sifat-sifatnya Rasul itu sampai kepada kepada umat Islam semuanya sesuai dengan apa sabdanya sendiri Rasulullah, bu'istu rahmatan lil alamin, saya diutus untuk memberi rahmat kepada orang semuanya seluruh alam. Jadi tugasnya para tabi'in dan tabi'in serta kita ya, itu semuanya. Ini juga nih yang sudah mendengar ini, kami punya tugas juga melaksanakan. Bagaimana apalagi kalau kita mau memindahkan apa kata sabdanya Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat itu. Jadi apalagi kalau umpamanya kita sebagai pendidik, maka apa yang dari buku umpamanya ya, kalau yang belajar umpamanya ilmu nafs ya, ilmu jiwa, karena kebetulan saya juga orang tarbiyah tadi ya, ilmu jiwa itu wakil, ada ilmu jiwa pendidikan, ada ilmu jiwa ilmu nihil, Sifat kejiwaan. Psikolog. itu mah orang sakit jiwa ya. Psikolog. Jadi sekali lagi Jiwaan, Pak. bahwa tugas daripada Psikolog katanya Pak. para tabi'in, para alim ulama itu adalah menjaga apa yang dikatakan Rasul, yang disabdakan Rasul, yang diperbuat oleh Rasul gitu. Makanya kenapa kita belajar hadis, kenapa kita belajar bagaimana yang berhubungan dengan apa Islam, karena dalam Islam sajalah gitu ya, yang istilahnya betul-betul tuntunannya itu langsung dari Rasulullah SAW. Tapi jangan nanti hadis sahih kuat Kalau jadi belajar ya, harus ya, jadi apa-apa. Pokoknya selagi istilahnya apa dalam masalah bukan hukum ya, tidak usah terlalu kita teliti sampai kepada matan dan sanadnya dan rawahunya ya. Kayak pokoknya ada masalah yang muamalah itu yang terkenal apa, antum a'lamu bil murid bilangkum. Dalam dulu ada tambahnya nyimpen duit di HP.
waktu duitnya dulu lagi Bantam. Sekarang duitnya di mana? Aisyah sepatu. Bener Ya, pak, oke. bener orang tua pengen mah wadon mah. Ini kena. Bener, orang tua kita. Ini kan dia bener di. Dan nilai kamu sekarang ya, yang namanya belanja, Hai Separdi kan. yang namanya belanja itu bukan dengan uang cash, enggak? Oh, Marco. Iya, nilai kalah. Saya mah bukan orang lain. Anak saya tuh Iya, Pak. dari Bandung ke Garut nggak pernah bawa. Sampai istilahnya pulang dari apa? Dari stasiun kereta api, ya mau keluar itu kan ada anu ya, ada harus bayaran itu. Turis, Pak. Tap, ya. Orang anu, bapaknya mana waktu itu saya yang jemput kan, nggak bawa duit lagi ada 1.000. Setelah itunya di anu itu penjaganya itu ya berapa? Harus 3.000. Pak, selesai nggak ada lagi nih ada 1.000. Ya udahlah katanya. Anunya apa namanya? Udah biar nggak apa? Udah malam. Anak saya sama sekali nggak bawa apa-apa. Duitnya tuh selalu belanja itu dengan HP. yang warteg kalau HP. Turis, Pak. Sekarang itu kan begitu. Jadi istilahnya apa? Hal-hal yang kontemporer sekarang gitu ya. Apakah itu haram hukumnya? Kalau dilihat dari hukum awal mah boleh. Segala sesuatu jara Imam Razan harus diadan biadin. Ya, namun tuku, ya kan? Syarat diantara jual beli itu apa? Harus diadan biadin. Terima tuku, terima tumbas, terima wadi. Harus kontan. Iya, satu itu mah kontan, yang kedua istilahnya ya dan biadin. Ya dan biadin itu namun syarat tuku istilahnya jelasin tuku apa? Bertugas. Terima tumbas, jelasin anunya terima wadi. Oh, coba. Tetapi sekarang dengan Belanja HP online. itu, nah sekarang kita nih orang Islam kudu mulai, jadi kudu belajar hadis doang, tetapi yang kontemporer, ya sampai pada hal-hal yang semacam itu harus kita pelajari dan insya Allah nanti kita cari ayatnya, ya dengan hadisnya. Begitu ya, bagaimana tentang hukum muamalah, ya hukum muamalah dalam Al-Quran. Semua muamalah dalam Al-Quran itu ya sudah jelas ayatnya makanya. Tapi yang istilahnya menyangkut kontemporer sekarang, kayak orang sekarang gini, Ustaz Munji, syaratnya orang nikah, ya, ya, siapa namanya? Si wanita harus punya apa? Uang. Istilah. Orangnya aduh, Supardi kan. Wanitanya ada di Holland, di Belanda. Ya, dengan siapa? Dengan bapaknya lah, ya kan? Kan tidak sah menikahi wanita tanpa Wali. tanpa wali. Sekarang keprimen lamun umpamanya online lewat Zoom, Digolok si anak. lewat Zoom, Ya juga. coba boleh enggak? Nah, ya begitu romon bang. Orang tua yang ado kata bayar. Jauh, tapi kitanya yang akan, ya kan? Namanya pula terima nikah dengan si Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian, ada bapaknya segitu. Tapi Kapan kita kalau jadi kita di Indonesia, sah tahu pun itu. Ah, siapa? Gara-gara Black Penny pokoknya. Jadi sekarang itu menurut pendapat apa ulama sekarang ya, ulama di Arab Saudi
itu ada yang membolehkan ya, kayak mamanya yang misalnya ulama kontemporer di Arab Saudi itu atau di Mesir itu kayak Ustaz Yusuf Qaradawi gitu ya, itu sering itu mah pokoknya oleh baik sih pokoknya. Masalahnya apa? Ya kan kelihatan. Walaupun harus secara langsung kata Ya, saya. iya, apa beda sih mau mungkin jalan terus AKD saksinya nana kok sebelah itu Malaysia. Apa Jadi, iya? dalam hal ini insya Allah ya kita rada ke atas gitu, rada maju dikit lah ya masalah Naik kelas mental. Mobil cekluk. sebab hal-hal yang sekarang ini banyak yang apa yang katakanlah ya kita harus melek ya, apalagi kita sebagai pendidik takut ditanya oleh murid. Barang takut kalau murid ya embung ya ambung jadi itu saja yang mau saya sampaikan untuk malam ini, mudah-mudahan apa bermanfaat bagi saya sendiri. Amin ya Allah. Amin. Dan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Akan Allah ayakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pengen cepat segala-galanya nih, segala-galanya Ketika itu. ya. Kalau selawat Salawat ikun pripun bebas.